Ada sebuah jalan bernama Lapangan Menara Air di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Jalan yang ramai di siang hari mendadak sepi di malam hari. Penyebabnya banyak gangguan makhluk gaib seperti wujud anak kecil. Saya tertarik mengungkap, ada apa sebenarnya di tempat ini? Perkenalkan, nama saya Nesya Sylvia. Saya mengikuti casting host Dua Dunia karena saya ingin membuktikan apakah ada makhluk lain di samping manusia. Nah, sekarang saya akan mencoba liputan bersama Pak Hakim Bawazir di daerah Manggarai, tepatnya di Jalan Lapangan Menara Air. Untuk lebih lanjut, mari kita telusuri. Saya sekarang sudah berada di lokasi liputan, yaitu di Jalan Lapangan Menara Air. Nah, konon di sini sering terjadi penampakan-penampakan oleh makhluk halus. Ada yang berupa anak-anak kecil dan juga suka menyerupai warga. Nah, sebelah saya sudah ada Pak Hakim. Nah, itu menurut Pak Hakim gimana itu seperti itu, Pak? Benar. Jadi sejak saya nyampe di sini ya, sampai di tempat ini memang energi gaibnya itu luar biasa kencang. Iya, saya. Apalagi jalanan ini cukup gelap gitu, dan lokasinya banyak pohon-pohon rindang, pohon-pohon tua gitu. Ya, menutup kemungkinan bahwa tempat ini memang dijadikan tempat bersemayam makhluk-makhluk gaib. Nah, nanti insya Allah kita akan coba mengungkap sejauh mana sih interaksi mereka di lokasi ini, karena memang dari warga-warga yang bersaksi kepada saya itu banyak sekali gangguan di sini, dari berupa anak-anak, terus wanita, bahkan ada juga yang menyerupai warga di sekitar sini. Mungkin nanti akan kita ungkap lebih lanjut. Itu ada saksi yang bisa kita tanya? Ada, terutama security ya, keamanan ini yang tiap hari pagi malam ada di sini gitu. Mereka yang sering melihat ada penampakan pewujudan, bahkan pernah satu saat itu makhluk itu menyerupai dirinya dan tempat beli sebuah nasi goreng, sehingga tuh nasi gorengnya tuh menagih, ternyata emang dia nggak merasa beli gitu. Ini menarik untuk diungkap. Bisa kita tanya langsung? Boleh, nah, yuk kita temuin beliau ya. Ini kebetulan Pak Latifnya ada. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Pak Latif. Ya. Iya Pak, saya dengar-dengar di sini sering terjadi penampakan. Betul. Penampakan seperti apa itu ya? Itu perempuan. Bapak sempat ngelihat ya? Iya. Terus hilang. Sering ada warga nggak yang suka kesurupan atau apa gitu? Cuma dikasih penampakan doang. Penampakan aja. Iya. Terus ada cerita anak kecil juga Bapak? Ada. Iya. Anaknya lagi ulang tahun di SK3 Polisa. Jadi dari belakang. Itu menurut Pak Hakim sendiri itu pewujudan dari mana ya? Dari sekolah sini atau? Iya, jadi di sini ada beberapa titik pusat kalau saya lihat gitu, terutama di Beringin di sebelah kanan di sekolah itu ada Beringin. Di situ energi cukup kuat ya. Nanti mungkin kita akan coba untuk Mbak bisa mencoba untuk berinteraksi dalam arti merasakan ya adanya kehadiran atau adanya sosok makhluk yang bersemayam di Beringin itu. Ada apa sih sebenarnya di sini gitu, dan saya mencoba untuk memberikan solusi gitu, benteng-benteng diri agar warga di sini nggak merasa tercekam gitu dengan adanya jalanan ini gitu, nggak merasa ketakutan. Kini kami melakukan mediumisasi. Sepertinya tidak ada reaksi dari raga ini. Pak Hakim berniat menyadarkan. Tiba-tiba, saya memberanikan diri menggali informasi. Assalamualaikum. Siapa Anda? Anda ini siapa? Kenapa datang tiba-tiba nangis? Kenapa Anda nangis? Lagi tidur? Masa jam segini udah bobo? Anda tinggal di daerah sini? Tidur di mana? Bisa kita bicara, ngobrol-ngobrol? Apa Anda yang sering mengganggu masyarakat sekitar sini? Jenis Anda itu kan suka ngebohong. Emang di mana boboknya coba? Di dalam mana? Udah. Kenapa Anda tidak mau memberitahu? Ngobrol sebentar aja ya. Enggak. Takut ya Anda ya? Jadi nggak mau ngobrol ya? Katanya makhluk sejenis Anda itu berani, sering ganggu manusia, menggoda manusia. Kok jadi takut begini sih? Padahal kan cuma ngobrol.
Yang di sini banyak makhluk ya? Teman-teman Anda banyak? Siapa saja teman Anda? Ada berapa? Udah lama tinggal di sini? Nggak mau tanya-tanya. Emang kenapa? Nggak mau. Anda punya nama nggak? Nggak boleh. Nggak boleh nggak mas boleh? siapa? Nggak boleh. Kenapa sih makhluk sejenis Anda suka mengganggu manusia? Udah, aku mau bobo. Udah malam. Teman Anda ada nggak yang mau bercerita sama kami? Nggak tahu, aku takut. Nggak Kenapa takut? boleh. Nggak boleh sama siapa? Nggak mau. Apakah Anda dilarang untuk cerita? Sama yang lain aja. Yang lain itu siapa? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut. Emang kalau Anda cerita, Anda diapain? Udah, nggak boleh. Hmm? Ada yang ngeliatin. Siapa yang nanti ngeliatin itu? dimarahin. Udah, aku mau bobo. Siapa yang ngeliatin? Aku mau bobo. Yang ngeliatin siapa? Nggak mau. Yang liatin aja suruh masuk. Iya. Kan aku dimarahin. Saya mau ngobrol sebentar kok. Kenapa kok di sini banyak apa pewujudan yang mengganggu masyarakat? Mau masuk? Nggak tahu. Usia Anda tuh berapa tahun? Anda sudah tinggal di sini berapa lama? Lupa. Lupa. Nggak, kok dari gaya ngomong Anda kayak anak kecil. Anda tinggal di sini? Atau cuma main ke sini? Bobonya di dalam. Di dalam mana? Di sekolah. Sekolah. Sama siapa Anda di situ? Aku nggak mau ngomong. Bapak, nanti aku dimarahin. Dimarahin sama siapa? Nggak tahu. Kamu takut sama siapa? Aku mau bobo ya. Ya udah. Yang penting ingat, sebangsa Anda itu nggak bisa mengganggu orang yang beriman yang selalu berdoa. Iya, kasih tahu ke yang lain. Nanti sama itu aja. Sama siapa? Aku nggak mau. Aku takut. Si itu suruh masuk aja. Aku nanti dimarahin. Kenapa emang dimarahin? Enggak. Oke deh, ya. Anda kembali lagi ya. Tak lama, mediator disadarkan. Ya. Namun, kami masih penasaran dengan keadaan tempat ini. Kali ini mediator seperti tertidur. Suaranya jadi kecil. Ada apa sih Om panggil aku? Assalamualaikum. Siapa gerangan dia? Anda siapa? Aku yang tinggal di dalam mana? dalam sekolah. Bisa duduk? Bisa kita bicara? Aku maunya bobo Loh, kenapa bobo? Baru jam makan boboan. baru jam 9. Hah? Mau sambil bobo. Tapi Anda cerita ya. Iya. Anda berasal dari mana? Aku udah lama di sini sama teman-teman. Teman-teman itu siapa? Siapa aja teman-teman kamu? Banyak Banyak. Tinggal di mana aja? di dalam semua. Di sekolah. Anda punya orang tua emang? Ada. Tuh, dia lagi liatin aku. Kenapa nggak orang tua Anda aja yang masuk? Tadi temen aku nyuruh aku, katanya supaya aku ngomong sama om sama tante. Om tante itu siapa maksudnya? Ya omnya tante, siapa lagi sih? Anda manggil saya Om. Hah? Kan om tuaan om sama aku. Anda yang sering ganggu masyarakat sekitar sini. Aku nggak ganggu. Lalu siapa itu yang ganggu? Kalau dia imannya kuat, aku nggak ganggu. Anda emang tahu? Tahu. Tahu dari mana Anda? Ya kalau di sini kan buat pada pacaran, om-om di situ tuh Di mana? pada pacaran, pada cium-ciuman. Wah, Anda tahu? Anda melihat? Aku liatin. Kalau udah jorok, aku gangguin deh semua. Ganggu ini seperti apa yang kamu? Ya, aku bunyi-bunyiin, ayunan aku iseng-isengin. Oh, jadi sering ya? Iya. Habis mereka tempat aku tinggal buat mesum. Anda emang nggak suka ngeliat orang seperti itu? Nggak suka dong. Kan aku anak kecil. Gitu. Aku kan juga masih sekolah. 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 Iya, Emang di alam Anda ada sekolahan juga? ada itu di dalamnya sekolah. Emang Anda belajar apa aja? Papa, bu, pabu. Itu om. Ada bu guru. Selamat pagi teman-teman. Aku ikut pagi juga bu. Jadi Anda ikut bangsa kami juga dong? Iya om, kan aku tinggal di situ semua. Ada berapa orang yang tinggal di situ? Banyak om. Terus Anda juga sering menampakkan diri ya? Iya om. Kadang aku ada tukang apa aku beli.
Aku mau jajan. Aku lapar. Kata ibu beli aja tuh. Ada yang lewat, beli deh. Beli apa biasanya? Nasi goreng, ada sate. Emang Anda doyan juga? Doyan no. Enak. Bisa makannya? Itu Terus Anda bayarnya pakai apa? daun. Itu sama aja mengganggu dong. Ya kan aku rupain jadi apa ya? Jadi apa itu yang ada gambar orangnya itu? Uang. Ya, bang itu om. Yang warna biru, ada warna merah. Oh, Anda bisa juga itu. Iya om. Berarti Anda menipu manusia ya? Habis dianya juga suka iseng sih, berisik. Orang aku lagi bobo dia ketok-ketok. Aku ganggu. Salah dia dong. Tapi kan- lewat nggak berisik. Dia kan pekerjaan tahu sini sopnya lewat. Ya itu kan istilahnya di alam kami manusia. Anda kenapa merasa terganggu? Ya kan aku anak-anak om. Anak-anak. Iya. Orang tua Kalau Anda bobo suka kan ganggu? nggak mau berisik. Orang tua Anda suka ganggu ya? Kalau ibu sama papa jagain aku. Jagainnya gimana? Jagain aja biar aku pada bisa bobo. Terus Anda tahu nggak kalau mengganggu manusia itu perbuatan yang nggak baik? Diajarin nggak sama guru Anda? Ibu nggak bilang gitu, cuma yang pada suka itu yang pada mojok juga gitu, gitu om, Gimana? gitu, pada pacaran gelap-gelapan. Jadi kamu gangguin yang cuman pacaran aja? Iya, dia nggak punya imannya, ngakuin yang katanya om tadi buat diri iman di situ. Iya om, iya kan om. Anda tahu Islam juga? Tahu om, kan ada masjid di sini om. Anda Islam juga nggak? Nggak tahu om. Orang tua Anda? Nah, tanya aja sama ibu bapakku. Perasaan Anda gimana sih kalau mendengar suara azan di masjid? Aku Anda nggak merasa panas itu? panas om. Bis mau gimana? Aku suka tinggal di sini sama teman-teman semua. Memangnya Anda sudah berapa lama tinggal di sini? Ada 80 tahun om. Kalau bapak sama ibu kamu itu sudah berapa lama tinggal di sini? Mungkin lebih lama om. Jadi usia Anda 80 tahun gitu? Iya om. Itu umur saya apa umur manusia apa umur Anda itu? Umur aku om. Kan kalau aku 80 tahun masih kecil. Kalau ukuran manusia berapa tahun? Ya seperti teman-teman manusia yang sekolah di situ om. Sekitar 5 tahun. Iya. Wujud Anda seperti apa sih? Ya sih om, aku kan anak-anak om. Ya anak-anak, masa mau bapak-bapak sih? Punya rambut, Ya punya lah om. rambutmu panjang, Nih kok om tahu? apa yang kepala botak? Enggak, aku panjang om. Kamu cewek? Perempuan atau laki-laki? Aku perempuan. Emang bangsa Anda ada juga yang perempuan, ada yang laki-laki? Ada om. Bukan jantan atau betina, bukan? Bukan om. Oh, laki-laki dan perempuan ya. Om, aku mau bobo om, ngantuk om. Nah, namanya siapa? Saya belum tahu namanya. Namaku Sinta om. Kok kenapa bangsa Anda tuh suka meniru-niru manusia ya? Itu kan Sinta nama manusia. Banyak manusia Ya. namanya Sinta. Di kelas kan ada siswa namanya Sinta. Ya aku ikutin Sinta. Jadi Semua Anda juga punya teman. Temanku punya nama semua, ikutin yang di sana. Jadi nama Anda itu berasal dari murid-murid yang sekolah di sana? Iya tante, Kalau nama asli Anda sendiri itu siapa? aku nggak tahu. Nggak ada di situ nama Sinta. Besok aja om kesini. Kayak gimana orangnya itu, Sinta? Tahu ya. Sama kayak Anda? Om, aku mau bobo om, ngantuk ya. Kalau anaknya udah lulus sekolah? Ah udah ah. Kalau anaknya nanti sudah lulus, kamu tetap? Nah kan ada teman baru. Udah ya tante ya, om ya aku mau bobo. Papa suruh masuk, Papa. Pak. Sekarang, mediator ini berubah perilaku. Assalamualaikum. Kok jawabnya begitu? Ya lu cukup Anda muslim bukan? kan Anda ini siapa? yang di sini Siapa nama Anda siapa? Majud Anda dari mana? di sini nemenin anak-anak Temannya mereka juga? bapaknya Anda emang punya anak? banyak Berapa anak Anda emang? 50 lebih deh. Ibunya berapa? Satu Wih, yang benar. tuh ada situ Anda udah lama tinggal di sini? udah Berapa lama Anda tinggal di sini? dari zaman penjajahan deh Penjajahan apa itu? Kita duduk ya, sambil duduk ya. Jepang. Pegel ya. Sambil diri duduk ya? Duduk Ya, Iya, duduk aja ya. kopi dong, Wih, enak aja saya aja nggak ngopi. biasa disediain kopi.
Amat, sama yang jaga sediain kopi sama rokok. Siapa yang nyediain? Yang jaga sekolah, dia bikin kopi, dia bikin rokok. Gue minum, Oh, ikut minum juga? minum enak. Emang Anda juga bisa ikut minum? Iya, jagain anak-anak bisa. Anda yang sering gangguin masyarakat sekitar sini ya? Gue jadi dia aja bisa, masa enggak? Jadi dia Dia siapa? itu Dia siapa? yang jaga ya, dia siapa kek? Anda pernah menyerupai yang jaga di sini? Ya kalau orang yang nggak punya iman iseng ya gue jahilin. Isengnya itu seperti apa? Ya iseng ya pulang habis dari mana? Terus Tahu badannya kotor, bau. bawa apaan? Kok deketin? Bau aja. Kenapa Anda ganggu? Ya justru itu temen gue. Kalau badannya wangi? Wangi tuh kayak apa tuh sih? Yang biasa masuk ke masjid tuh. Oh, orang Nah, sholat tuh enggak. yang pakai sarung. Ya semacam gitu dah. Kok bisa wangi sih orang dari masjid? Tahu. Anda kok bisa bedain? Ya beda. Dia pakai minyak wangi. Yang mana juga pakai minyak wangi, tapi nggak tahu dalamnya bisa ngapain. Di sini kenapa sering terjadi gangguan kepada manusia, kepada masyarakat sekitar sini? Saya rasa bukan semata-mata karena masyarakat sini berbuat sesuatu. Kalau ganggu sih enggak. Lalu apa? Nggak punya iman aja dianya. Lah kenapa sampai tukang sate, tukang bakso, tukang nasi goreng? Mereka kan niatnya Anak cuma gue jual. yang nyuruh. Iya, nyari. Mereka kan cuma Anak mencari gue yang nafkah. nyuruh tuh pak, gangguin. Anda kenapa mau disuruh sama anak? Ya namanya anak. Ente punya anak disuruh mau nggak sama anak? Tapi kan itu Ya nggak mau lah disuruh sama anak. Pasti mau lah kalau disuruh papa beli ini tuh pak. Masa iya papanya nolak? Nggak mungkin anaknya Ya nangis. cuman kalau berkaitan dengan mengganggu seseorang pasti saya nggak akan lakukan. Menjolimi orang saya nggak akan lakukan. Karena saya punya aturan dalam hidup. Saya punya agama, punya pedoman. yang sering ganggu tuh dari sekolah sini atau dari bengkel? Ya dua-duanya. Ya dia di sana ikut. Ya saya juga ganggu. Sama. Oh seperti itu ya. Enak. Wujudannya seperti apa, Be? Ya begini deh. Gimana itu? Nggak kelihatan. Kan masuk tubuh. Bisa kali. Tukang dagang aja bisa. Orang-orang sini lewat bisa lihat gue. Masa nggak bisa? Ya karena Anda sering menyerupai. Makhluk sejenis Anda itu bisa menyerupai apa saja. Bisa sebagai seorang wanita, bisa sebagai seorang laki-laki, bisa sebagai anak kecil. Iya kan? Tapi gimana kalau misalnya ada seseorang melewati jalan ini, mereka sambil berzikir, sambil menyebut asma Allah. Coba aja tanya orangnya. Nggak bakalan disengin. Anda sendiri kenapa nggak mau ngisengin orang yang seperti itu? Panas. Kenapa Anda sering nyuruh anak Anda untuk gangguin masyarakat sekitar sini? Ya dia maunya begitu. Namun juga anak-anak. Bukannya sebagai orang tua Anda harusnya mengajarkan dia. Ya udah diajarin. Dia maunya gitu. Katanya lucu orangnya. Lucu. Terus tuh pojok no. Iya. Nomor pacaran. Kalau nggak percaya ente. Nah malam-malam dah sendiri sini. Jam 8. Apa jam 9. Sini Anda mau Kok nggak jawab. takut ya mereka itu? Ya dia rame-rame aja. Paling gue isengin kotar. Gue sambit. Anda yang sering menampakin di pojokan situ juga? Ya gitu dah. Yang suka duduk di pojokan situ? Iya. Jadi Anda? Ya, Anda sendiri yang mengganggu atau ada Istri teman? Anda suka mengganggu? Bukan. Penampakan di foto itu siapa? Kunti. Itu istri Anda? Iya. Be, kok bisa pakai bahasa lu gue itu belajar dari mana? Ya. Ini kan Jakarta, Bang. Anda nggak beragama ya? Apa yang terjadi? Hah? Bang kopi. Kami nggak menyediakan kopi. Tetap di Dua Dunia. Anda nggak beragama ya? Kopi dong. Hah? Bang kopi. Kami nggak menyediakan kopi kok. Nah, bukannya kopi itu minuman bangsa kami, bukan minuman bangsa Anda. Kenapa Anda suka kopi? Enak. Saya yakin Anda juga kalau ada seseorang yang minum kopi yang diawali dengan baca bismillah, Anda juga nggak bisa ikut minum. Kecuali ada seseorang makan, minum dengan tidak membaca bismillah, dengan memakai tangan kiri. Anda, menurut Nabi kami itu Anda bisa menikmati memang. Gitu ya. Iya. Terus sekarang masih mau ngeganggu nggak? Tergantung imannya itu orang. Jadi kalau yang nggak ibadah, yang nggak mau sholat, nggak mau zikir, Nah tuh yang suka kedengeran tuh. Kalau jam berapa ya? Kata anak gua mah jam 4 tuh.
Wow, 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 wow. Iya. Ah, berisik pak. Anda kepanasan mendengar itu. Ah, biasa udah sering dari dulu. Cuma kalau ntar siang bunyi lagi. Awo, awo, awo. Itu namanya ajan untuk memanggil orang untuk Apa? beribadah. Ajan. Oh, Ohnya juga Anda nggak tahu. Pura aja. Oh, emang temen gue juga ada kali ya? ada. Masa? Iya, Anda coba kalau ada dengar ajan, Anda datang ke masjid, pasti ada juga sebang. Panas. Makanya harus baca syahadat dulu. Biar nggak panas. Sadat apa sih? Ya, lama lagi deh saya ngejelasin. Ah, ntar gue domelin ah. Ngomelin siapa? Menjagoan gua. Oh gitu. Udah, dah gue gini mah aja. Oke deh, kalau gitu ya. Dah. Ah, Ada kopi. Pulang ya. Waalaikumsalam. Ya dah, tuh. Sekarang dia mencoba pergi. Jadi Pak Hakim, hikmah yang kita bisa ambil dari liputan kali ini itu apa ya? Ya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama bahwa sebangsa jin itu memang banyak di antara mereka yang jahil, iseng, selalu menggoda manusia, selalu mengusik ketenangan manusia. Oleh sebab itu Islam diturunkan sebagai pedoman hidup untuk menghalau segala tipu daya mereka, cara-cara untuk melindungi diri dari gangguan-gangguan mereka. Sebagaimana doa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada umatnya, setiap kita ingin melewati tempat yang memang diduga ada makhluk halus, ada makhluk gaib yang suka mengganggu, baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Arti doa itu adalah aku berlindung dengan kesempurnaan kalimat Allah dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi baik dari bangsa jin ataupun manusia. Tadi juga ada dialog komunikasi yang bisa kita ambil pelajaran seperti makhluk itu memang nggak punya daya. Sebenarnya mereka nggak punya daya ketika berhadapan dengan seorang muslim yang selalu ingat kepada Allah, selalu baca doa, zikir kepada Allah. Insya Allah makhluk-makhluk gangguan seperti mereka tidak akan bisa mengganggu kita. Malam ini saya sedang berada di petilasan Ki Ageng Wonokusumo yang terletak di Kecamatan Karangmojo, Yogyakarta. Konon banyak orang yang datang untuk meminta berkah dan hajatnya pun juga dikabulkan. Siapa dan bagaimana sosok beliau? Untuk cerita lebih lengkapnya sudah ada Pak Karnoto. Bapak Karnoto. Assalamualaikum Pak. Bisa diceritakan Pak siapa sosok Ki Ageng Wonokusumo Pak? Yang Ageng Wonokusumo niku kagungan sahabat cacahe 9. Sejak kapan ada petilasannya beliau di sini Pak? Berangkate pembubaran Mojopahit. Apa benar Pak banyak masyarakat yang datang ke sini dan doa untuk meminta berkah seperti itu Pak? Pernah Seperti apa? seperti yaitu orang yang belum duwe sulami supaya bisa untuk sulami. Nek ana ning wong nyambut gawe nang pemerintah supaya njaluk diunggahke pangkate ana. Terus ana neh sing dinarani wong bakul supaya iso lancar. Kalau ini Bapak, makhluk yang ada di sini itu berupa apa aja Pak? Wujude ingun-ingunan. Eyang Ki Ageng Wonokusumo singa. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam. Setelah mendengar cerita tadi Pak, mitos apa yang akan kita ungkap pada malam Ya, ini? mungkin sebuah fenomena lagi ya di tengah masyarakat kita ketika seseorang dihadapkan oleh sebuah masalah, mereka banyak yang mencari solusi ke tempat-tempat seperti ini ya, sebuah makam, sebuah petilasan gitu. Kalau petilasan itu kan memang tidak ada jasad yang dimakamkan gitu. Ini menarik juga untuk kita coba ungkap, terutama tentang sosok Ki Ageng Wonokusumo itu yang menjadi target para pencari-pencari berkah gitu dalam mereka mencari solusi dalam kehidupan mereka. Ini mungkin menarik untuk nanti coba kita ungkap tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar sini, apakah mereka turut andil dalam mengabulkan segala permohonan atau permintaan para peziarah atau tidak. Mungkin nanti kita akan coba telusuri lebih dalam lagi dalam mediumisasi. Waktunya mediumisasi.
Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saya dipanggil di sini? Ya, kami hanya ingin mengetahui tentang tempat ini. Tapi sebelumnya boleh tahu siapa Anda? Saya adalah datang dari daerah timur. Kalau Anda sendiri melihat banyak sosok makhluk-makhluk gaib yang berada di sekitar makam ini atau petilasan ini. Banyak bermacam-macam makhluk yang ada di sini. Untuk kalian tahu, Apa aja jenisnya yang Anda ketahui, yang Anda lihat? saya hanya seorang yang bersemayam di tubuh ini. Ya, Bersemayam. saya dulu adalah seorang penari. Seorang penari. Ya, maka dari itu saya mohon kepada Anda izinkan saya istirahat sejenak di sini. Maksudnya Anda kesini hanya Jika mampir? nanti kalian akan memanggil seseorang akan memberikan semua cerita yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang berubah dalam diri Umi. Saat bersamaan, ada makhluk merasuk ke mediator lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami, Anda boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Anda keluar dulu ya. Boleh tahu Anda siapa? Saya Putri. Nyi Ageng Sekarkusumo. Nyi Ageng Sekarkusumo. Sudah lamanya ada di sini, Nyi? Sudah lama di sini. Di mana tempat tinggal Nyi Sekar? Tunggu dulu. Ya. Ada apanya? Kita sudah mengajukan kesepakatan. Kesepakatan apa? Anda tidak boleh ada di sini. Kenapa memangnya Anda terganggu atau tertusik dengan kedatangan Bapak Hakim? Sepertinya makhluk ini tidak menyukai keberadaan Pak Hakim. Dia mungkin tersinggung dengan warna hijau ini ya. Apanya bisa berbagi informasi tentang makam Ki Ageng Wonokusumo? Sosok beliau itu tidak lepas dari manusia yang penting penguasa di tanah ini. Memangnya apa yang dia lakukan sehingga dia dianggap penting oleh masyarakat di sini? Sangat penting karena beliau sangat dekat oleh dua tokoh orang itu. Dua tokoh orang itu maksudnya siapa, Nyi? Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Kenapa beliau bisa sampai di sini, Nyi? Bisa dua orang itu, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, dia diberitahukan dari salah satu seorang sunan. Beliau mengatakan bahwa di antara keturunan mereka akan menjadi raja di tanah ini. Sunan siapa yang mengatakan itu? Sunan Kalijaga. Terus apa sih yang mereka lakukan setelah Sunan Kalijaga bicara bahwa di antara keturunan mereka akan lahir raja di tanah ini? Pak? Ki Ageng Giring, Anda tahu dia mendapatkan suatu isyarat dalam tidurnya Berupa? bahwa dia harus memetik salah satu buah Apa itu yang ada? Dua apa? buah kelapa. Memangnya ada apa sih di balik buah kelapa itu? Ada artinya? Iya, saya sudah katakan beliau harus jauh dari saya. Ya. Kemudian setelah itu, nih? Ki Ageng Giring memetik buah kelapa itu di belakang rumahnya. Ketika dia terbangun dari tidurnya, tapi karena masih gelap, dia belum merasa haus. Lalu ia simpan kelapa itu. Kenapa tidak Kemudian? keluar dari tubuh ini, lantas Anda Lalu dia duduk di pergi sampingnya menjadi masalah? untuk bekerja. Kasihan Maka pemilik dia tubuh merasa ini, lelah namanya dan Pak merasa Fikri. haus. Nanti setelah ini keluar, Lalu Bukan, kalau dengan Anda nggak apa-apa. Sudah
setelah itu? Ketika ia datang, dia merasa bahwa tidak ada orang. Maka ia datang melalui pintu belakang rumah. Dia ke kiri. Terus apa yang mereka lakukan? Ki Ageng Pemanahan masuk melalui pintu belakang rumahnya dan melihat ada sebuah kelapa. Tidak tahu apa yang dilakukannya. Meminumnya? Benar, Kemudian apa yang terjadi ketika dia meminum? perpecahan, Maksudnya? perselisihan, dan permusuhan. Dan terjadi perkelahian di antara mereka seperti itu. Jelas Ki Ageng Giring kecewa. Berarti sudah disimpulkan bahwa Ki Ageng Wonokusumo itu anak dari Ki Ageng Giring. Benar, Seharusnya dia yang menjadi raja, harusnya dia menjadi raja. tetapi anaknya Ki Ageng Pemanahan yang jadi raja. Benar, Siapa kalau anaknya Ki Ageng Pemanahan, siapa yang jadi raja? Siapa namanya? Raja Mataram. Raja Mataram keberapa? Dan saya penasaran sama sosok Nyi Sekar sendiri. Kenapa bisa ada di sini dan kenal begitu dekat dengan beliau? Kalau boleh tahu, Anda ini sebenarnya siapa? Apa ada keterkaitan dengan Ki Ageng? Keterkaitan ada karena saya selalu ada bersama orang-orang yang ingin mempunyai kekuasaan. Orang-orang yang selalu bergejolak, orang-orang yang selalu penuh amarah, Emosi. dendam. Jadi maksudnya makhluk sejenis Anda ini selalu ada ketika manusia berperasaan dendam, emosi, marah. Dan dia seorang tokoh karena saya di sini juga karena utusan dari tokoh di sini. Sosok yang kalian kenal. Di sini ada maksudnya. Paling benci sama saya. Benci. Ya Anda kelihatannya baik, kelihatannya memasyarakat, padahal ya banyak masyarakat yang Begitu juga tertipu. dengan kamu. Kata siapa? Terlihat baik, Ya, tapi hatimu busuk. Hati itu milik Allah dan Anda tidak mengetahui sedikit pun tentang hati. Baik buruk seseorang hanya dirinya dan Allah yang tahu. Oh, saya tahu Anda dari selatan kok. Selatan mana? Selatan sini, laut. Mana sih Putri? Tiba-tiba makhluk Nyi Sekar tadi mengamuk kepada Pak Hakim karena dibilang dia adalah sosok dari selatan dan mulai melakukan penyerangan terhadap Pak Hakim. Tenangin aja Anda. Tenangin diri Anda. Saya suka mendengar katanya banyak masyarakat yang datang ke sini. Apa sih yang mereka lakukan di sini? Saya tidak menyuruh mereka datang, Iya, tapi mereka sendiri yang datang ke sini. iya. Apa yang mereka lakukan di sini? Permohonan Seperti apa? agar dilancarkan apa yang dia inginkan. Apa dikabulkan oleh makhluk sejenis Anda atau Anda mungkin mengabulkan atau bagaimana? Saya hanya menerima. Selanjutnya bukan urusan saya. Menerima, memangnya apa yang mereka bawa? Saya hanya menerima persembahan mereka. Apa sih yang mereka persembahkan biasanya? Bunga-bunga, makanan,
Saya juga pernah mendengar cerita katanya kalau mau bertemu dengan sosok Ki Ageng Wonokusumo itu sebelum melihat Ki Ageng akan ditampakkan wujud hewan berupa singa dan ular. Oh, singa yang ini. Iya, memangnya itu ada tanda apa sih? Kenapa harus singa? Itu raja, penguasa. Berarti maksudnya Ular itu ikatan. Setelah dia menjadi pemimpin, dia akan mengikat bawahannya agar tunduk dan patuh pada perintah-perintahnya. Tak lama, Umi sadar. Adapun di Labuan Banten, ada sebuah makam seorang tokoh setempat. Namanya terlalu panjang untuk diingat. Dialah Syekh Aki, Mas Raden Jaya Tumenggung Agung Jagaraga. Nampaknya bukan nama panjang itu yang membuat Raden Tumenggung Agung dipuja hingga wafat. Namun, jejak kebaikan yang tertinggal turun-temurun. Terdapat sebuah makam karomah di daerah Badur, Rancaterep, Labuan Banten. Makam ini banyak sekali dikunjungi oleh para peziarah dan masyarakat mempercayai adanya berkah yang didapat apabila berziarah ke tempat ini. Dan sekarang di samping saya sudah ada Pak Tony. Assalamualaikum Pak Tony. Ini Bapak Tony ini salah satu yang sering berziarah ke sana. Iya. Sebenarnya ini makam siapa sih Pak? Makam Aki Mas Raden Jaya Tumenggung Agung Jagaraga. Nah, Bapak kan salah satu yang sering berziarah. Iya. Pernah mendapatkan berkah apa gitu Pak? Ya alhamdulillah banyak keajaiban bagi saya gitu ya. Istri saya hamil, terus saya ngelamun gimana caranya posisi janin itu sungsang. Tiba-tiba malam Kamis saya mimpi itu suruh ngambil tanah gitu. Terus saya ambil tanahnya tersebut, terus saya ditempel sama saya ke dada istri saya. Alhamdulillah lahirnya tuh selamat. Terima kasih banyak Pak Tony. Sama-samanya. Ya. Pak Tony, saya sudah mendengar penjelasan Pak Tony dan beliau mengatakan dia mendapatkan berkah setelah berziarah di sini. Itu Pak Tony sendiri bagaimana? Cuma memang yang harus dipahami bahwasanya keberkahan itu hanya milik Allah, bukan berasal dari makam, bukan berasal dari segala sesuatu, tetapi Allah yang memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Mungkin salah satu wasilahnya dengan keikhlasan kita berzikir kepada Allah gitu, bukan melalui permohonan kepada makam gitu. Itu yang harus dipahami. Ada cerita apa di balik makam ini? Siapa ini? Tumenggung. Oh, Tumenggung. Narawan dari. Saya belum kenal nih Tumenggung, nama panjangnya aslinya siapa ya? Tumenggung Raden Kusamba. Kalau saya boleh tahu ini di samping-samping makam Tumenggung itu ada makam siapa saja ya? Itu para nabi. Para nabi. Nabi apa? Nabi Idrib. Nabi Rasul gitu. Nggak mungkin. Emang bisa memberikan apa? Makam-makam itu bisa memberikan apa? Hayang naon bae dia. Hayang kaya beunghar. Hayang beunghar mah ulah. Oh, kunaon? Ulah teu sudi aing. Ziarah ke sini biasanya suka meminta apa sih? Hah? Mereka berdoa untuk apa? Jelema nu doa ka dia eta kumaha kahayangna. Jadi urang mah teu bisa ngetakeun gitu. Anda minta disembuhkan penyakit misalnya? Insya Allah iya. Dicagerkeun. Memangnya yang suka mengabulkan keinginan orang yang berziarah ke sini siapa sih? Yang mengabulkan keinginan itu bukan saya. Terus siapa? Oh. Jadi kalau misalnya ada peziarah mintanya ke Anda misalnya gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetap aja Allah yang mengabulkan. Ayo balik. Iya. Guys, itu baik. Iya. Guys, yuk. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bismillah. Tak disangka, Umi juga yang terkena imbas energi. Tetap di Dua Dunia.
Kami kesini datang untuk mengetahui tentang makam yang ada di sini. Ada yang mengetahuinya? Anda tahu beliau siapa? Tidak. Siapa beliau? Sangga Kencana. Bagaimana kehidupan zaman dulunya? Beliau pernah hidup di masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa. Ada hubungannya beliau dengan Sultan Ageng Tirtayasa? Ada. Apa? Dia sangat dekat dengan salah seorang putranya yang bernama Syekh Yusuf. Lalu katanya dahulu beliau mempunyai pesantren. Pesantren ini hancur. Hancur karena kenapa? Penjajah berlintas. Apakah semua santri-santri juga meninggal? Sebagian berhasil melarikan diri dari tempat. Anda tahu siapa yang ada di makam ini? Siapa? Beliau beserta keluarga. Karena dia mempertahankan agama. Anda tahu ya pasti banyak orang yang datang ke sini untuk berziarah. Dan dari kabar juga bahwa apa yang mereka doa di sini banyak terkabul gitu. Itu bagaimana bisa? Kenapa? Memohon makam ini akan beliau senang. Kenapa ketika datang ke tempat ini bukan dalam rangka mengingat mati? Manusia akan mati. Apa yang sudah mereka bawa? Sampai kapan kau hidup? Apakah kau tahu besok kau masih hidup atau tidak? Perbuatan baik apa yang sudah kau lakukan hari ini? Apa? Jangan sampai terbawa hawa nafsu. Ada nggak makhluk-makhluk sebangsa Anda gitu di alam Anda yang memang membantu manusia, baik diminta maupun tidak diminta? Sangga Kencana pernah berpesan kepada para santri, diamlah kamu jika ucapan membawa keburukan. Berkatalah engkau jika kata-katamu membawa doa. Akhirnya, Umi sadar. Hakim, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan imunisasi. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil Pak Hakim? Ya, yang pertama intinya sih sebenarnya karakter makhluk ya. Seperti itulah ketika kita bersinggungan dengan makhluk gaib. Kadang ada memang yang ngomong apa adanya, kadang juga ada yang ngomong-ngomong godaan-godaan yang menguji keilmuan kita, kedalaman pengetahuan kita tentang makhluk. Kalau kita tidak memfilter apa yang kita terima informasi dari gaib, karena apa dia akan tersesat dan terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Sama-sama.